Saya Salsabila akan mempresentasikan chapter 20 yaitu System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau disingkat SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Fungsi dari SDLC sendiri itu antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas untuk para pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC adalah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Berikutnya ada tahapan atau fase-fase dalam SDLC. Yang pertama ada sistem planning. Sistem planning lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada itu meliputi: pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang; yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan; yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Berikutnya yaitu menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Yang selanjutnya ada sistem analis atau analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama ada brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Berikutnya ada melakukan studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Selanjutnya, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Berikutnya ada analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Dan yang terakhir ada mendefinisikan kebutuhan sebuah sistem. Selanjutnya ada sistem desain atau perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Pada tahap ini, feature dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah: yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Berikutnya, menganalisa data dan membuat skema database, dan yang terakhir merancang user interface. Selanjutnya, ada sistem implementation atau implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba dalam implementasi. Dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Dan yang terakhir, pengujian dan perbaikan aplikasi debugging. Selanjutnya, ada pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada pengembangan dari SDLC. Model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi. Yang pertama ada waterfall model. Metode pengembangan sistem metode SDLC atau System Development Life Cycle atau sering disebut sebagai pendekatan air terjun waterfall. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows W. Roach pada tahun 1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari model
sequential linear atau waterfall development model. Kelebihannya yang pertama itu tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim dengan kesalahan. Yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Dan dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Dan kekurangan dari waterfall development model itu yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali. Literasi sering menyebabkan masalah baru. Dan yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan karena kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Dan kekurangan yang terakhir yaitu pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Berikutnya ada model prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan, kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari model prototype. Kelebihannya yang pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Dan yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, yaitu lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Berikutnya, kekurangan dari model prototype. Yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari sistem setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat untuk memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Dan yang terakhir, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Selanjutnya ada model Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Dan berikut ada kelebihan serta kekurangan dari model RAD. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi. Sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Selanjutnya ada kekurangan dari RAD. Model RAD menuntut perkembangan dan pelanggan memiliki komitmen di mana di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Kekurangan berikutnya yaitu tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pengembangan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Selanjutnya, RAD tidak cocok untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi.
Dan berikutnya, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Jadi, bisa dipakai untuk TA. Tidak bisa dipakai untuk TA. Dan berikutnya yang terakhir ada, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak.